Kalau tujuannya ketahanan pangan nasional, kenapa anggaran Kementerian Pertanian 2026 aja cuma 40,14 triliun? Dengan anggaran 4,6 triliunnya itu cuma untuk penyuluhan dan regenerasi petani muda. Kalau menurut saya, sebaiknya sih dana tersebut itu dialihkan pada Kementerian Pertanian dengan kolaborasi kementerian-kementerian yang menerima manfaat, ya seperti MBG di penjara. Kerjasamanya ya dengan Kementerian Imigrasi. Halo guys, balik lagi di channel gue. 2 hari yang lalu video sebelum ini gue sempat ngomong agak lantang soal anggaran. Gue bilang, woi, anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 itu cuma 40,14 triliun. Kecil banget. Sementara mega proyek makan bergizi gratis atau MBG malah nyomot dari anggaran dana pendidikan yang jumlahnya 330 triliun lebih. Padahal MBG itu ada juga yang sampai masuk ke lapas. Pertanyaannya, orang di dalam lapas itu emang di sana lagi belajar buat UTBK? Kan kagak. Terus kenapa dana pendidikan yang digeser? Mending itu duit digeser ke Kementerian Pertanian buat genjot ketahanan pangan. Cuannya pasti kelihatan. Nah, baru 2 hari gue ngomong kayak gitu. Kemarin Sabtu itu muncul berita resmi dari Kementerian Pertanian. Terus, boom. Ingat, gue bukan cenayang, gue bukan dukun yang bisa baca masa depan lewat baskom air. Tapi omongan gue tuh langsung terbukti valid, no debat, real, no settingan, no AI. Jadi gini ya guys, di tengah situasi dunia yang lagi memanas karena perang di mana-mana, harga pupuk dunia itu diprediksi bakal meroket. Nah, kita ini baru aja nyetak sejarah. Kita mengekspor pupuk urea ke Australia. Gak tanggung-tanggung. Total komitmennya bisa tembus mencapai 500.000 ton. Dengan nilai mencapai 7 triliun rupiah. Bahkan saking berterima kasihnya Menteri Pertanian Australia sampai telepon langsung ke mentan kita, Pak Amran Sulaiman. Cuman buat bilang, thank you Mike. Udah dibantu suplai pupuknya. Gokil nggak tuh? Australia yang negara segede Gaban, itu urusan perut petaninya bergantung sama pupuk produksi Bontang, Kalimantan Timur. Terus, bukan cuma Australia ya, yang ngantri di belakangnya tuh udah kayak orang lagi ngantri sembako. Ada India yang nodong minta 500.000 ton juga. Terus ada Filipina, ada Brazil, sampai Bangladesh yang ikutan ngantri. Kenapa kita bisa ekspor? Karena produksi urea dalam negeri kita lagi surplus sekitar 1,5 juta ton. Kebutuhan petani diklaim aman. Harganya malah sempat turun 20%. Dan sisanya kita jual ke luar negeri buat nyari devisa. Sekarang coba deh kita pakai logika warung kopi kita. Kalau dengan anggaran Kementan yang cuma 40,14 triliun rupiah, kita udah bisa bikin Australia nunduk-nunduk. Terima kasih ya. Dan menghasilkan potensi cuan ekspor triliunan rupiah, bayangkan aja kalau anggaran Kementan ditambah dari pergeseran dana-dana yang salah alamat tadi. Daripada dana anggaran pendidikan dipotong 223,6 triliun demi MBG, yang salah satu targetnya adalah warga binaan di lapas. Gue ingetin ya sekali lagi ya, mereka di sana nggak sedang ngerjain skripsi atau magang. Kenapa nggak sebagian dananya dialihkan ke Kementerian Pertanian? Nah, sektor pertanian ini ibaratnya aset saham yang lagi up to trend. Kalau anggaran makin gemuk, kita ini nggak cuma bisa swasembada pangan lokal, tapi bisa juga jadi bos pupuk dunia. Sekarang lu bayangin, kalau negara-negara besar butuh makan, mereka harus sowan dulu ke Indonesia buat beli pupuk kita. Itu baru namanya diplomasi pangan tingkat tinggi. Kesimpulannya, pertanian itu investasi masa depan yang paling real. Karena manusia butuh makan tiap hari dan tanaman butuh pupuk tiap musim. Jadi buat para pembuat kebijakan, kalau butuh konsultan anggaran yang prediksinya akurat, gak usah bayar mahal-mahal. Tonton aja channel gue. Terus, menurut kalian gimana?
Setuju nggak kalau anggaran Kementan mestinya digandakan dulu melihat potensi ekspor pupuk kita tuh lagi bagus kayak gini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Gue cabut dulu.